Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil baril jawad alladzi ja'ala al-qadri bil a'dad wal manni bil lutfi wal irsyad al-hadi ila sabil rasyad al-muwaffiq li tafaqquhi man ikhtarahu min ibadihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wallahu ta'ala fi kitabil karim wa wasaqallahu bihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masjidul ussisa 'ala taqwa haqqan taqwa fihi. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam asy-syahrul muharram min syahril hurum atau kama qala hadis Muhammad fadhal qur'an wa alim para ulama warasati yang sakal muliakan sebagai yang sakal muliakan ketua Nahdlatul Ulama ranting kecukul Bapak Mastur ingkang tansah kula muliaken, Ketua Gerakan Pemuda Ansor Bapak Sabdi Janjur ingkang tansah kula muliaken, pengurusan Fatayat, kepengurusan Ibnu Sohoi Bapak ingkang tansah kula muliaken, dan supen Pematang Sedaya rawuh para sahabat Ansor Banser, sahabati Fatayat so ibu PPN yang sakula muliakan. Minangani berkah dengan tulus semoga kita bersyukur wonten kerson dalam Allah Subhanahu wa taala. Ranten wonten menika wekdal kita sedaya saged makumpul manunggal wonten menika majelis ingkang insyaallah penuh berkah. Ganti keadaan sehat walafiat wonten alam semua punapa. Pramila kangge syukur semoga kita mas kalimat tahmid ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat suwun samipun Allah muga-muga katur kunjungan Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingkang sampun maringi uswatun hasanah dumateng kita sedaya. Nabi ingkang badhe paring syafaatul uzma menjang wonten ing yaumil qiyamah. Jadi pengajeng-ajeng muga-muga kita sedaya benjang dipun kembalaken dados umatipun saha pikantuk syafaatipun Allahumma. Pramila kangge ros mahabbah menawi tresna kita semoga kita mas kalimah sholawat kang diucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para rawuh ingkang tansah kula muliaken wonten kesempatan punika dalu punika resi malam sangat saking bulan Asyura, bulan Syuro cara bahasa Jawa, bulan Muharram cara bahasa. Wonten bulan Asyura punika, wonten bulan Muharram niki dados bulan pertama saking tahun Hijriah. Niki setelah Islam mengalami kemunduran karena kalah perang salib, niki penanggalan di Islam ini banyak yang menggunakan takwis syamsiah. Jadi kadang-kadang wong Islam tapi orang ngerti siki tahun pira Hijriah bingung nggih. Nah niki terus toyo alhamdulillah wonten kesempatan menika niki tasih dipun paringi umur dening Allah sehingga saged menahi awal tahun baru Hijriah tahun 1442. Para hadirin hadirat ingkang tansah kula muliaken, iki sekedhik mawon bagaimana ijtihadnya Imam atau Sayyidina Umar bin Khattab dalam menentukan
awal dari tahun Hijriah. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu niki Sayyidina Umar niku ngutus ajudanipun supados ngirimaken surat. Nggih. Surat punika dipunaturaken wonten kil diaturaken dhateng Amr bin As. Wonten malih ingkang dipunaturaken tirose Abu Musa al-Asy'ari. Nah niki kula ndamel sing pertama sahabat Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab niku ngirim surat dipunaturaken dhateng Amr bin As. Amr bin As niku adalah gubernur wonten tanah Mesir. Wonten Mesir punika niki sampun dipun dadosaken negara Islam karena yang pertama kali berdakwah di sana berhasil menaklukkan Mesir niku adalah sahabat Amr bin As. Sahabat Umar niku kirim surat nggih. Kanten riyin niku dereng wonten WA, dereng wonten SMS niki kirimnya lewat surat. Setelah surat dikirim ke sampai ke Mesir niki sahabat Amr bin As kirim balik ke Madinah. Wonten surat ingkang saking Mesir, suratnya Amr bin As dikatakan surat Khalifah Umar bin Khattab yang tanpa tanggal dan tanpa tahun sudah datang ke saya. Dan niki sahabat Umar bin Khattab karena ada balasan surat dari Amr bin As yang bunyinya tanpa tahun dan tanpa tanggal, niki merasa disindir. Nah, akhirnya sahabat Umar bin Khattab itu mengumpulkan semua sahabat untuk menentukan tahun Islam. Nah, ternyata dari berbagai musyawarah niki ada sahabat, ya, kalau nggak salah niki sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah ini mengusulkan bahwa tahun Islam itu dimulai dari bulan Muharram. Nah, ternyata apa? Ternyata karena ada sejarahnya sendiri. Jadi dimulai pada bulan Muharram dan diambil dari hijrahnya Kanjeng Nabi karena ada surat yang bunyinya dalam surat At-Taubah, la masjidun usisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqu am taquma fihi. Masjid yang dibangun atas dasar takwa dari mulai pembangunan, dari mulai hari dibangunnya masjid itu, kamu lebih berhak untuk berdiam diri di sana. Nah, ini kata-kata min awali yaumin ternyata Nabi Muhammad SAW rawuh wonten tanah Kuba mendirikan Masjid Kuba bertepatan pada tanggal 1 Muharram akhire ditentukan sebagai awal tahun Hijriah. Niku nggih niku sithik mawon. Terus seniki niki kita sedaya sampun mlebet wonten bulan Muharram pas seniki niku tanggalipun tanggal 1. Wonten keterangan-keterangan kitab niku kathah sanget ingkang mengatakan kita sedaya niku dipun sunahaken muasani dinten Tasungalan dinten Asyura. Tanggal 9 lan tanggal 10 niku sunah dipun puasani. Malah wonten kitab Irsyadul Ibad disebutaken wonten siji kitab niku wonten Sufi Agung nggih. Sufi Agung punika kesenengane niku sedekah. Sedekah niku maring kewan-kewan. Nggih. Atus panjenenganipun puripun Pak Mastur, apipun Gus Abror, aminipun Ki Samsul Arifin niku senenge bisane ngempani semut ngoten nggih. Lah ternyata kebiasaan kados niku ulama riyin kathah. Anak ulama kok senenge sedekah maring semut. Kenapa semutnya orang mambrah-mambrah orang ngerti panganan kudune semutnya sering tempani ngoten nggih. Dan iki ulama niku senengane ngempani semut. Dilalah pas tanggal 10 Syawal niku semute prei ora gelem mangan. Bahasa tentene tekan maghrib beduke tetapu niku semute ora royo.
objek bule tanggal 10 surah semut pada puasa. Bulannya ngasih langgar ansor fatayat tanggal 10 puasa kalah karo nggih. Lah kesunahanipun niku mulai tanggal 9 tanggal 11 nggih. Nanten mari siningguhi tanggal 11. Niate sakala mbok? Niatipun nawaitu shauma ghatin ngan adai sunnati tasu'a lillahi ta'ala. Sapal mosoro kalapal manengge nawaitu shauma ghatin an adai sunnati tasu'i lillahi ta'ala. Langkah fardhu ning sunnah nggih niku singkat tanggal kaping 9 sing tanggal 10 dina setune nawaitu shauma ghatin ngan adai sunnatil asyura'i lillahi ta'ala. Pada banyak tenggar cara Jawa nur tenggar niat ingsun puasa dina esuk pas tanggal 9 bulan Muharram sunnah krono Gusti Allah tanggal siki piye nggih nerapal arab tapi ya masa fataya tur teng arab niku mawon nggih sithik niki dipun rasaken maosan kajian fikih kitab Safinatun Najah halaman 8 baris 1 2 3 4 dari bawah faslun. Nek ora salah iki masih suwe berisi lalen baris 4 dari bawah halaman 8. Sudah ketemu semuanya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun utawi ikilah fasal. Ketirokna ora iki? Tirok lagi. Faslun utawi ikilah fasal. Mubtilatut tayammumi. Utawi piro-piro kang batalake tayammum. Salah satun iku telu ma suwiji iku perkara abetola kang batalake apa ma al wudu'a ing wudu waridatu lan murtad watawa humul ma'i lan nyipto anane banyu intayamama lamun tayamum sapa wong li faqdihi krono kasepen banyu. Wis paham? Rawi ngan sakula muliakan asal pada malam hari ini bertepatan dengan mubadilah tayammumi, perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Perkara-perkara yang membatalkan tayamum ini ada 3. Yang pertama ma'abatolal wudu'a, semua perkara yang membatalkan wudu. Semua perkara yang membatalkan wudu pasti membatalkan tayamum. Nggih. Perkara yang membatalkan tayamum itu kan kemarin sudah sebenarnya ya. Itu ada 6 perkara. Kalau dalam kitab takrib ada yang mengatakan 5. Kalau dalam kitab Manhajut Tulab ada yang mengatakan 4. Ini kita pakai yang biasa saja, yang pakai kitab Safinah. Kemarin perkara-perkara yang membatalkan wudu, ini yang pertama adalah
al-kharij min ahadis sabilain. Yang pertama, segala sesuatu yang keluar dari jalur depan dan jalur belakang ini membatalkan wudu. Apa bae sing metu sing dalan ngarep utawa dalan mburi, paham dalan ngarep nggih? Urusan terangna wa fataya taisin nggih. Jadi semua perkara yang membatalkan wudu ini membatalkan tayamum. Apa saja perkara yang membatalkan wudu? Satu, al-kharij min ahadis sabilain, segala sesuatu yang keluar dari dua jalan, jalur depan dan jalur belakang ini membatalkan wudu. Baik berupa ain ataupun berupa angin. Benda yang keluar ataupun angin ini membatalkan wudu. Walaupun keluarnya itu sangat langka, nggih. Sangat langka ini depan biasanya keluarnya cair, yang belakang keluarnya rih angin. Kok walik, nggih. Sing mburi metune banyu, sing ngarep sangat put misalkan, nggih. Ini juga membatalkan nggih. Nah, kemarin kita sudah bahas nggih. Apabila tempatnya ini ternyata ada yang mansat arid atau mansat asli, ini kan ketika ada orang punya jalur depan kok ternyata buntu karena mungkin penyakit atau mungkin apa, akhirnya dioperasi dikawet nanggut maning, nggih. Seandainya tempatnya itu masih di bawah pusar, menurut dalam kitab fikih intinya di bawah pusar, menurut sing diurewi delok tidak maning kok. Ini masih batalkan wudu. Ya misalkan gawe bolongan nang ngisor pusar kok buwis metu angine, wudune batal, otomatis tayamune batal. Nah, dokternya dilalah kok pinter nggih. Sini ngisor terapeti metune teng kuping. Nah nggih. Bus metu tentu tes ya kuping. Ora batal sapa? Tempatnya di atas pusar. Paham nggih? Berarti langgar orang batal na wudu, kuwi orang batal na tayamum. Paham? Nggih. Yang kedua perkara yang batal wudu apa lagi? Zawalul aql, hilang nakal. Baik disakrin ghairihi, sebab dia itu mengkonsumsi sesuatu yang bisa menghilangkan akal, ataupun karena kaget ataupun karena pokok hilangnya akal, ini membatalkan wudu. Berwudu atau bertayamum itu gentak semaput. Ini ketika seperti itu maka otomatis tayamumnya batal. Seringnya lagi ada yang watalaki pasaratil zakari wal unsa, bertemunya bersentuhannya kulit laki-laki dan perempuan, ya, ana wong lanang karo wadon senggolan kulit bikibrin, tapi keduanya sama-sama dewasa. Ini membatalkan wudu, otomatis membatalkan tayamum. Nah, yang dibahas dalam fikih ini adalah bersentuhan kulit kalau kulit tempelan. Ketika yang bersentuhan itu bukan kulit, atau salah satunya itu kulit, yang lainnya bukan kulit, maka tidak batal. Contohnya nabung lanang nyenggol rambut wong wadon dilus-lus ora batal sebab bukan kulit. Rambut bukan kulit. Untu ya bukan kulit. Untu udah misalkan itu. Kuku juga ini ada yang mengatakan bukan kulit. Nggih. Pengen ora batal ya untune bae sing nemeki ya. Nggih. Nih, basarote zakar wa musabikibrin, keduanya sama-sama dewasa. Batas dewasa di sini ulama itu beda menafsirkan. Ada yang mengatakan yang namanya dewasa itu ketika antara laki-laki dan perempuan itu sudah mempunyai rasa saling apa? Nah, bisa nyetrum lah, dia jenis dewasa. Ada yang mengatakan lagi ketika wong wadon nek kedelik nawis menengi, ya, wong lanang nek kedelik nawis katon gagah, ini juga
dikatakan dewasa. Nah ini kalau kita ambil dari kitab Safinatun Najah, ini kita ada 3 cara untuk mengetahui alamatul bulughah, tanda-tanda yang sudah balik ada ya. Yang pertama kan apa? Alamatul bulughah salasun. Yang pertama apa? Ini nomor telunjuk. Tamu komsanga syarata ya. Ya bener ya, tamu hamsa masyarata ya. Ya, ketika orang laki-laki itu sudah berumur 15 tahun, perempuan itu berumur 9 tahun, ini sudah dikatakan dewasa. Binisbat kepada umur. Kalau binisbat kepada alamat, ini perempuan itu sudah haid, laki-laki sudah ihtilam. Makanya ada 2 bisin, ada bil asbab. Sebabnya karena ihtilam atau sebab haid. Kalau secara umur ini semuanya kalau sudah melewati 15 tahun ihtilam orang ini sudah dikatakan balik. Ini. Terus yang bersentuhan itu bukan saudara. Makanya saya sering katakan ada yang namanya saudara, ini ada saudara yang sudah membatalkan, ada saudara yang belum membatalkan. Dulu saya sudah bahas kalau dalam kitab Safinatu Sholah atau bisa dikatakan kitab Sulam Munajat karya Imam Nawawi Banten mengatakan ada 22 macam perempuan-perempuan yang tidak membatalkan. Contohnya paling enak mertua, ya. Mertua kurang batal. Pak Mastur kagungan mertua estri ini kurang batal. Tapi nek senggulan karo bojone Pak. Nah, seandainya pernikahan mereka itu sudah berakhir karena cerai atau karena ditinggal mati, mertua niki tetap tayamum nembe ngucapna ada Tuhan selain ambruk. Tapi naik wudu walaupun sudah melaksanakan iso di separuh komurdat terus maca istighfar syahadat maning boleh terus masih rosa niku wudu. Jadi tayamum adalah gantinya wudu, tapi kekuatannya tayamum tidak sama dengan, paham niku? Majis paham majis? Yang nomor 3, watawahumul ma'i intaya memanifaktihi. Nyipto banyu, nyipto ke bahasa Indonesia itu apa jenenge? Waham itu di bawah syak. Jadi ada tingkatan yakin, syak, waham. Yakin itu 75% ke atas, next syak itu adalah 50%, 50-50, nek waham 25%. Okay. Punya apa jenengannya om? Nyipto we karena bahasa Indonesia ini ya punya kayak mungkin Pak Mas rumah kamu bahasa Jawa deh om. Oh jis kalau deh jis waham bahasa Indonesia, sebab bahasa Indonesia atau bahasa Jawa gue komplit bahasa Jawa. Mulane kula bingung kadang-kadang nggih. Kula mlaku teng kebonane Pak Mastur wae cedhek meni Pakuan Udin, enten kebon gedang lho iki. Iki mlaku dening wit gedange pada kuning-kuning nggih, godhonge pada kuning. Godhong kuning sing dari jangkrik nggih, jenenge klaras. Aku ngerti bahasa Indonesia ini ora ketemu. Klaras sih bahasa Indonesia ya. Karena sih ketemu klaras orang bilang adanya daun yang sudah itu klaras kuwe. Lagi di bahasa Indonesia roh bahasa Jawa jelas komplit bahasa Jawa. Mengenai nek Gus Miftah cerita kan, gabah bahasa Indonesia rice, gabah nek wis diselip jenenge beras bahasa Inggris rice, beras nek diselip pada tugel jenenge menir bahasa Inggrisnya rice
lah beras digodhog dadi sega jeneng bahasa Arab rice baen. Lah sega dibuntel luwari godhong gedang jenenge lontong. Lontong bahasa Inggrisnya rice bae. Lah mangan lontong ana sing tiba sekedhil jenenge tahu bae bahasa Inggris jadi rice bae. Jadi bahasa Jawa ini luar biasa. Mulane kalau kadang-kadang maca kitab nyipto itu Indonesia orang pas. Dan di situ kan ada peribahasan unduran motor, unduran truk. Boleh bahasa Indonesia ini unduran tapi ora temu-temu. Bukan muspiro gitu, bukan ora temu-temu. Jadi intinya ini mengira-ira adanya air. Perkara yang membatalkan tayamum yang ketiga ini adalah mengira adanya air, tapi persentase daripada ini mengira adanya air ini cuma tidak sampai 50% ke atas. Jadi anak wong tayamum wis rampung arep sembayang kok punya punya semacam keyakinan di mana banyu nang kana, tapi keyakinan tidak penuh. Kaya ngentah anak banyu nang tungkrang anak kidul. Nah, seandainya dia tayamum karena tidak menemukan air, maka tayamumnya ini bisa menjadi fatal sebab dia mengira adanya air. Anak wong tayamum mereka orang banyu. Nggih, bahasa wis rampung tayamum oke mutek mbok menawa nang kana kidul. Mbok ledok kae ana cedhek ndi muni masuki nglepak kae. Siapa tuh esengi Mas Toto manjate mengap-mengap nggih. Ana mbok menawa banyu. Cuma seperti itu. Nggih. Ngira-ngira ini sudah bisa mengefek, bisa menyebabkan tayamumnya ini menjadi batal. Kenapa? Tayamum adalah toharoh yang lemah. Alat toharoh yang lemah. Juga misalkan ada orang tayamum sebab tidak menemukan air, setelah itu ada rombongan datang kok mbok menawa kena sing gawa banyu. Mengira seperti itu saja sudah bisa membatalkan tayamum. Karena apa? Tayamum adalah suci yang lemah, bisa batal ketika dia mengira adanya air. Ini koidnya seandainya dia tayamum karena tidak menemukan air. Seandainya dia tayamum karena sakit, tayamum karena sakit, maka dia tetap boleh sholat dengan tayamum karena tayamumnya tetap sah. Jadi ana wong tayamum karena anggota tubuhnya ada yang sakit, tidak mungkin menggunakan air. Ketika dia mengira adanya air di daerahnya, maka itu tidak memberi efek apapun, tayamumnya tetap sah. Sebetulnya ini banyak sekali pembahasan masalah tayamum, sampai ini ada bab suibul jabair, ada orang memakai perban, tapi ini bisa dibahas lain kali. Para hadirin yang saya hormati, ini lagi jam dingin. Kembali ke pembahasan tadi. Nah, ini kita semua ini dalam menyambut bulan Muharram, ini sangat banyak amalan-amalan yang sangat dianjurkan. Salah satunya ini adalah masku roksil yatim, mengusap kepalanya anak yatim. Ini mengusap kepalanya anak yang yatim ini bahannya sangat luar biasa, banyak. Bahkan dalam keterangan dikatakan satu rambut dari beratus ribu, bahkan berpuluh-puluh ratus ribu dari kepala si
anak yatim ini akan mendoakan kita. Di bulannya langgar milih boleh anak yatim sing ngecek gundul gitu, sing rambutnya. Ini. Terus yang namanya anak yatim perlu diketahui dalam hadisnya Nabi disebutkan la yutma ba'dal hilmi. Ya. Tidak dinamakan anak yatim bagi anak-anak yang sudah balik. Jadi wong wadon atau wong lanang wis dewasa wis dudu anak yatim. Nggih. Jadi langgar wis bahas kayak ngalamatul bulu langgar wis balik niki wis dudu anak yatim. Komandan Sefur buat anak yatim sing di atas 15 tahun nggih. Sing wadon wani terus rambut ini mboten kayak ngene iku sanes anak yatim nggih kan nggih. Seliru. Terus di samping memperbanyak puasa di dalam bulan Muharram ini kita juga disunahkan untuk tawasiul riyal. Jadi agak bermewah-mewahan dalam memberi makan kepada keluarga. Biasanya nek ini anak pandemi mangane cukup roja nguri nggih. Lah siki bulan Muharram agak bermewah-mewahan, mangane langgar ora sate ora gelem nggih. Niki ini tambah PLT langsung butuh iwak lain nggih. Ini termasuk kesunahan nyenengna keluarga. Nggih dalam amalan-amalan bulan Muharram. Sebenarnya banyak sekali, cukup itu saja merusak kakek amalan nggih, kok bingung amal mah. Pakaian amalan ini malah bisa marakna wadah. Jadi intinya sidik-sidik sing penting dilakoni. Nah hadirin hadirat dengan saya belum lihatkan, ini sebelum ditutup nggak ada pertanyaan seputar mubtilatul tayamum, perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Nggak ada pertanyaan? Nggak ada ya? Jadi masih saya mudah diingat ya, perkara yang membatalkan tayamum ada 3. Yang pertama semua perkara yang membatalkan wudu, yang kedua murtad, dan yang ketiga mengira adanya air seandainya tayamum karena tidak menemukan air. Ya. Gak ada pertanyaan ya? Nih, sahabat. Biasanya Cis laporan, Cis atau takon Cis? Cisnya Cis. Ya, jadi wong sing kritis gelem takon ki apik nggih. Tapi nek takonan boy iki ketemu iki bodoh ngoten nggih. Jadi apik lebih apik bisa takon nggih, bergawe serius wengi. Itu di ada 3 perkara-perkara yang batalkan tayamum. Yang pertama semua perkara yang batalkan wudu, yang kedua murtad, dan yang ketiga mengira adanya air seandainya tayamum tidak menemukan air. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dari awal sampai akhir banyak sekali kekurangan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.